Cek. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Cek. Cek 1 1 2 3 cek. Oke, silahkan bergabung. Di request ya, Pak. Iya. Malam. Shalom. Shalom malam. Dengar suara saya nggak? Dengar suara saya? Dengar, tapi tadi sedikit kecil Oh, tadi, oke. sedikit pelan. Sekarang? Sudah jelas. Oke. Gimana ini? Iya, ini teman-teman masih nunggu ya. Lagi di mana posisi? Di Solo tuh? Saya lagi di rumah di Solo. Di Solo, di Solo. Iya, Solo. Kota. Oh, dapat potongan daging kurban enggak nih? Dapat, tapi dari saudara sih. Ya, Oh, bagi-bagi berkat. Puji Tuhan. iya. Teman-teman udah mau masuk ya. Iya, coba saya hubungi lagi. Ya. Belum masuk ya? Belum masuk ya? Ada yang udah masuk. Siapa ya satunya? Oke. Siapa ya? Satunya Gimana? Oase tadi. Siapa ya? Otniel Widi ya? Iya, ada yang
yang oatmeal udah. Udah invite. Oke. Tadi ngeceknya invite gimana? Oh, udah. Tadi saya langsung masuk di live terus di invite. Hmm. Halo Mas. Halo Mas Albert, masuk nggak suaranya? Masuk. Oke. Duh, apa nak limit ya? Saya bisa 3 ini kok nak limit ya? Satu nggak bisa masuk. Sorry. Nggak bisa masuk. Nah, maksimal player. Saya kemarin saya lihat 3 ini. Cuma nggak. Ini. Sorry. Nah, limit mana ya? Kemarin teman saya bisa. Nggak tanya kemarin. Sorry. Nah, yang satu nggak bisa masuk. Nah, limit. Gimana ya? Nah yang untuk 3 itu apa minimal nggak ada ya? Sama ya semua syarat-syaratnya? Requirement-nya sama ya? Nah itu sih kemarin saya lupa. Nggak mikir. Teman saya bilang bisa 3, bisa 4. Untuk followernya nggak pengaruh ya? Bang. Atau mungkin karena pengaruh follower ya. Ya, kan saya juga 0. Posting sama Dari sekali. case mungkin enggak ya. Follower case mungkin enggak ya. Atau follower saya yang kurang. Atau sebentar ini. So. Shalom. Halo. Kok belum bisa berhasil 3 orang ya? Nggak apa-apa, ini udah kok bisa. Hah? Iya, kan Oh, 3 ini. gabung. Ya. Sorry. Oke. Ja.
Oke, sorry. Kalau Pak, sini aja. Iya. Oke, boleh dikenalin diri dulu. Saya juga baru kenal nih. Kenalin diri. Iya, namanya siapa, di kota mana? Ya, shalom buat semua teman-teman yang mungkin lewat IG. Ini juga IG juga ya, Bang ya? Iya. Oke. Baik teman-teman yang ngikuti lewat IG maupun TikTok, kami dari Oase Worship. Jadi yang berada di balik layar untuk konten Oase Worship ya kami bertiga ini. Saya secara pribadi perkenalkan, nama saya Adi. Kemudian Saya Odi ya. Terus Nama saya Patrick Mewengkang, Patrick panggilannya. Jadi kalau Mas Adi ini apa nih? Vokalis atau kami merangkap jadi semua manajer atau enggak. Semua bidang. Kami kerjasama bertiga, Bang, gitu. Tapi ya memang kami harus multi tasking gitu. Saya secara pribadi mungkin bisa dianggap sebagai produsernya di Oase Worship, tapi juga sebagai talent untuk pemujinya, begitu. Ya sama juga. Saya lebih ke ini ya, teknisnya, jadi kayak edit segala macam, audio video dan juga talent juga untuk musik. Kalau saya kebetulan di sosial medianya, tapi juga masih dibantu sama Mas Adi juga sesekali membantu sebagai talent di Oase. Tadi siapa Mas Patrick, satunya siapa Mas? Sorry. Odi. Ya. Sebetulnya Oase sejak kapan sih berdirinya? Nah, Oase itu berdirinya memang sekarang diambil keputusan yaitu 1 tahun yang lalu, tanggal 13 Maret 2020. Itu kali pertama Oase. Menjelang ini ya, menjelang apa itu ya? Pandemi. Ya. Pandemi itu ya. Lebih ke namanya KLB. Ya. Jadi lebih ke pertama kali ngupload video yang di YouTube ya. Jadi benar-benar pertama kali video pertama yang diupload. Jadi benar-benar memutuskan untuk ini Oase Worship. Jadi itu tanggal 13 Maret 2020. Jadi bisa dilihat dari ini video pertamanya kami aja. Ini kalian ini teman apa ini? Maksudnya teman sekolah atau Mas Adi bikin audisi gitu atau gimana? buka seleksi. Tidak ada audisi. Tapi kami sempat satu gereja, begitu yang pertama. Yang kedua kami juga sempat satu tim pelayanan dalam satu gereja tersebut. Nah sampai hari ini masih bisa produktif begini ini single club atau ada yang berkeluarga ini? Masih single nih semua. Available lah. Yang produktif sekali kan. Kosong. Ini masnya berdua hampir sold out Mas. Jadi hampir ya. Ini gimana ini? Hampir ya. Masih single semua, jadi lebih fleksibel kalau mau bikin apa-apa kan, kalau sudah berkeluarga nanti beda. Kalau Odi kan sedang calonnya singer sekalian gitu ya, jadi bisa gimana? Main musik. Siapa tahu calonnya juga main musik atau singer kan bisa sekalian, atau multimedia atau yang terlibat. Justru arahnya ke sana kayaknya. Bisa menunjang ini konten juga, Bang. Yeah. Jadi kalau satu linear satu bidang itu kan enak ya. Iya. Gitu. Nggak susah-susah cari talent juga ya. Betul. Kalau dari awal mulanya gimana sih ceritanya? Atau ada apa yang diperjuangkan gitu? Atau karena ya yang lain bikin konten nih, Deddy Corbuzier atau siapa kelihatannya menarik nih, YouTuber gitu, atau itu ada kegelisahan dulu gitu, atau gimana, atau lihat tayangan siapa atau gimana ceritanya gitu. Oke. Ya, sejarah dari Oase itu sebetulnya kami bentuk itu sebetulnya udah lama. Dari 13 Maret itu jauh ke belakang pun sebelumnya juga
kami udah punya teman-teman gitu. Jadi waktu itu tuh Oase dibentuk dari 3 nama gitu. Odi, Esther, dan Moses Adi gitu. Ceritanya kami bertiga itu satu tim pelayanan. Kemudian kami juga satu tim pelayanan juga punya grup di satu tempat gereja yang sama. Kemudian ketika KLB ada, itu yang membuat kami sudah tidak bisa berhubungan lagi dari satu tim. Jadi yang dari KLB itu juga ada pembatasan dari sisi pelayanan juga, karena pelayanan yang harus biasanya bersama-sama jadi terkendala KLB, kemudian tidak bisa berjalan lagi gitu. Sampai satu titik saya dengan Odi waktu itu punya yang namanya rasa haus untuk melayani Tuhan gitu. Sampai akhirnya kami berdua membuat konten ini gitu. Dalam perjalanannya kami ketemu Patrick, kemudian Patrick bisa bergabung dengan kami, begitu ceritanya. Jadi awal dari itu semuanya adalah kami pengen rasa haus kami melayani itu terpenuhi gitu. Dan kami temukan di konten kami ini. Nah, kan kemudian namanya kan bukan hanya, atau kita ngomongin itu dulu deh, kok bisa milih nama Oase? Ya mungkin nama ini dulu ya, teman-teman yang satu pelayanan, jadi kan Odi, terus ada Esther, ada juga Moses Adi, terus dibikin cari nama yang masuk, dan mungkin dari kata Oase sendiri kan bagus juga, jadi Oase jadi sebuah mata air yang di padang gurun, jadi ya menyegarkan. Jadi dari singkatan nama masing-masing personalnya juga, Oase sendiri kan juga punya arti yang bagus menurut kami, seperti itu. Nah kan hidup ini kan pilihan ya, termasuk memilih nama, kemudian ada nama worship. Jadi kan tidak hanya Oase gitu kan, jadi ini ada nama worship, berarti kan mau tidak mau pasti ada makna yang ditambahkan di situ. Lalu mungkin ya kontennya pun mungkin akan lebih terbatas mungkin gitu. Dalam pandangan saya orang awam yang melihat begitu kan, ini ada nama Oase worship, ini ada worshipnya ini. Nah, kebetulan kalau saya Kristen kan berarti untuk Kristen ini gitu. Gimana tanggapannya? Atau memang ya itu pilihannya, memang begitu, ada misi tertentu gitu, ada panggilan atau ada tujuan tertentu ya, kemudian kok ditambahkan dengan kata worship. Ya, untuk soal kenapa kami menambahkan nama Oase ditambah jadi worship, nanti Patrick yang akan lebih menjelaskan kenapa kami memakai penambahan kata worship di belakang. Silakan, Pat. Jadi kalau menurut saya dan juga sependapat dengan teman-teman tuh, jadi kata worship yang kita pilih itu dimana kita tuh proses kita meletakkan semua yang kita punya, semua yang kita tahu, semua yang materi yang kita punya, dan kita berbalik untuk mendekat kepada Tuhan. Jadi nama Oase dan worship ini menurut saya itu berkesinambungan, dimana ketika seseorang itu mungkin sudah dalam tekanan hidup yang sangat berat atau bagaimanapun, dia bisa berproses untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi melalui worship itu tadi. Terus kenapa kok sepertinya dibatasi hanya orang-orang Kristen atau orang-orang percaya saja? Ya karena mungkin pertama bidang pelayanan kami memang di bidang ini, di pujian penyembahan ini juga kami juga rindu memberkati anak-anak Tuhan yang mungkin juga memiliki rasa kehausan dan kerinduan untuk lebih dekat sama Tuhan gitu. Jadi memang target pasar kami pertama itu juga untuk anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan yang sama dengan kami untuk bisa memuji Tuhan bersama-sama. Seperti itu mungkin, Kak. Jadi gini, Bang. Jadi saya mau lanjutkan gitu. Jadi sebagai catatan itu Oase worship ini dibuat untuk sebagai wadah sebenarnya. Anak-anak muda maupun orang-orang percaya yang punya hati untuk menyembah Tuhan. Apapun kondisi mereka, kami akan terima dengan sepenuh hati, karena kami tidak melihat kamu ini mantan apa, masa lalu seperti apa, tapi kami melihat cukup punya hati yang mau aja untuk menyembah Tuhan, dan kami memiliki wadah ini. Seringkali orang tanya,
ini oase ini didirikan dari gereja mana. Kami tandaskan dan kami tegaskan kami tidak memakai nama satu gereja tertentu. Kami terima semua komunitas dari anak-anak muda dari berbagai macam gereja ya. Jadi kami terima semua mereka. Sebetulnya juga ada dari GKJ, dari karismatik juga ada, dari ya dari Injili maupun juga dari Pantekosta maupun juga dari Katolik pun juga ada. Begitu, makanya lagunya kami juga bervariasi, kadang ada dari Kidung Jemaat, gitu ada lagu-lagu karismatik juga yang kami angkat gitu. Jadi memang ini bukan ada satu bentuk nama kami mengangkat satu organisasi tertentu atau label gereja tertentu, tidak. Jadi ini komunitas yang semua orang silahkan kalau mau pengen join dengan kami bisa hubungi lewat TikTok Oase Worship ataupun lewat Instagram ya Oase Worship juga. Jadi di Solo kan ini? Ya, Solo. Siapa tahu diam-diam sudah punya cabang gitu kan? Cabang. Sebetulnya bukan cabang kali ya. Kami sedang melebarkan sayap begitu Bang. Jadi ada teman-teman juga di luar Solo yang join dengan kami. Contohnya memang dari Madiun yang sudah berjalan dan akan tetap terus berjalan dari Madiun. Jadi beberapa dari kami akan datang ke sana untuk tapping dan recording di sana. Sekarang juga ada di Semarang dan Jogja, kami sedang membuka sebuah komunitas di sana untuk nanti Oase juga akan root ke kota-kota begitu. Doakan supaya semua lancar. Waktu mau bikin cover itu, kalau boleh tahu sedikit dapurnya gitu ya, itu gimana prosesnya? Artinya atau Mas Adi yang udah bikin nih daftar lagu yang akan kita record gitu, atau ada perdebatan gitu, ada usulan-usulan gitu, jangan ini lagu ini gitu, gimana? Iya. Jadi proses di awal atau otoriter gitu, siapa tahu. Well, kalau otoriter sih enggak. Kami memastikan pekerjaan kami di bidang masing-masing begitu. Yang jelas kami bagi tugas masing-masing. Jadi misalkan kayak saya dengan Patrick itu kami farming untuk para talent. Para talent, kemudian ngajak satu talent, yang kedua itu organisasi untuk kerjasama dengan kami. Terus nanti saya yang akan memilih untuk lagu yang harus mereka nyanyikan, kemudian Patrick mencarikan lirik dari lagu-lagu tersebut, Odi mempersiapkan semasa kami produksi di tempat kami recording sampai kepada proses tapping, rekaman, sampai pengolahan data dari audio, editing sama mixing dan mastering gitu. Sampai akhirnya saya misalkan kalau sudah diupload, sudah selesai di audio, sudah diedit, nanti dikasihkan ke QC, yaitu saya. Nanti setelah QC kemudian dipotong untuk akan dipromot ke beberapa media sosial, nanti tugasnya sudah ke Patrick gitu. Ya, jadi untuk lagu itu ini Bang biasanya, jadi kami memang carinya memang lagu-lagu yang lagu lama, memang karena memang lagu-lagu lama memang untuk di YouTube sendiri itu yang membawakan sedikit ya, beda sama lagu-lagu yang kekinian kayak misalnya DPCC atau NBC itu kan sudah banyak, tapi memang concern kami untuk Oase memang cari lagu-lagu lama. Jadi gimana sih lagu-lagu lama yang identik dengan orang tua, tapi kami mencoba untuk mengemasnya lebih segar, jadi orang muda pun suka lagu lama. Jadi seperti itu kan, selama ini kan lagu lama, lagu-lagunya siapa sih? William Gantu ya, Johan Handoyo itu kan lagunya oma-opa gitu kan ya. Jadi tapi kami berusaha gimana sih lagu ini tuh enak kalau dibawakan dengan yang lebih fresh gitu. Jadi dikemas lebih segar gitu ya dengan anak-anak muda. Saya pernah melayani di suatu gereja. Saya ya istilahnya magang gitu ya, baru disuruh jadi semacam youth pastor atau pembimbing gitu, ya pendamping lah, lalu ada youth pastornya yang
siapkan gitu. Kelahiran saya 81, lalu yang disiapkan itu 88. Lalu ketua pemudanya kelahiran tahun 90 berapa ya, 4 rasanya. Lalu yang ketua komselnya tahun 2000-an. Ketua komselnya. Lalu suatu hari kami komsel, nah tibalah masalah terjadi di waktu mau nyanyi. Jadi milih lagu ya ketahuan usianya gitu. Tadi kan ada bilang lagu lama, lagu ini. Jadi saya nyanyi lagu yang kelahiran 2000 nggak tahu gitu ya. Yeah. Yang tahun 2000 nyanyi, sayanya juga nggak tahu gitu. Jadi ya saya bisa mengerti tadi apa yang disampaikan. Jadi ya apa saya ngalamin gitu problem gitu. Jadi waktu itu kan memang kan karena komsel jadi lebih spontan kan, nggak ada latihan, nggak ada ya persiapan dulu siapa yang enggak. Nah, ketika mau nyanyi, nah masalah baru ketahuan nih gitu. Jadi lagu-lagunya udah gak nyambung gitu. Padahal ada 4 generasi di biasanya 4 usia gitu yang berbeda di komsel gitu. Oke. Nah, waktu latihan ada nggak yang pernah terjadi berkesan gitu? Artinya ya kelihatannya mungkin bikin konten nih, kelihatannya sekedar ya nyanyi gitu. Mungkin ya buat orang lain melihat hasil jadinya begitu. Tapi gimana kalian di dalam latihan ini memaknai atau sebenarnya punya pengalaman yang malah ya nggak nyangka, tapi waktu itu mungkin dilawat Tuhan gitu, atau mungkin ada pengalaman khusus yang ternyata kemudian mungkin kan karena talentnya nyanyi gitu ya, kemudian talentnya dijamah Tuhan atau talentnya habis itu ngaku gitu, sebenarnya gue ngalamin sesuatu, tapi terus kemudian dengan waktu nyanyi ini Tuhan bicara melalui lagu ini atau ya tiba-tiba aja udah direncana apa terus tiba-tiba kayak semua orang di situ tuh terberkati, atau salah satu atau dua orangnya terberkati ya, merasa sesuatu sedang terjadi gitu. Nggak punya pengalamannya. Jadi waktu itu kami memiliki talent namanya itu Mas Yoga ya. Mas Yoga itu waktu recording dia datang ke lokasi recording, kemudian dia akan recording, dia bilang boleh nggak saya bercerita sebentar, saya kesaksian sebentar, boleh gitu. Saya bersyukur kenapa kenapa bisa sampai saya dipilihkan lagu ini gitu. Waktu itu lagunya Yesus Pegang Erat Tanganku. Ya betul. Nah ketika beliau waktu itu kami pilihkan untuk lagu itu, ternyata lagu itu tuh ada sebuah story-nya, ceritanya, di mana anaknya waktu itu memang divonis untuk keracunan ketuban, dan tim tenaga kesehatan pun juga sudah angkat tangan begitu ya. Ini pasti kalau bisa susah untuk bisa hidup begitu. Ya kalau bisa hidup pun dia akan mengalami kecacatan gitu. Nah, jadi selama bayi ini tuh ditaruh di rumah sakit, diperdengarkan lagu ini gitu. Diperdengarkan lagu ini, ketika diperdengarkan lagu ini, kemudian singkat cerita badannya itu menjadi nggak warna biru lagi, sudah memerah, kemudian sudah bisa normal, kemudian sudah bisa buka mata begitu. Jadi ada pengalaman yang kami jumpai semacam itu. Itu salah satu saja, Bang. Gitu. Ada memang konfirmasi dari banyak orang mengenai beberapa konten kami yang benar-benar jadi berkat bagi mereka secara pribadi ketika mendengarkannya. Begitu. Contohnya misalkan kayak ada yang komen di konten YouTube kami, atau langsung membicarakan lewat yang mungkin ingat gitu, ada satu komen gitu yang mungkin surprise buat kalian gitu ya. Wow, ternyata ya, contohnya misalnya ketika kami broadcast message ya beberapa teman-teman untuk konten kami di lewat YouTube, mereka itu kadang membalas juga seperti ini.
kok pas ya dengan rema yang saya dapat lagu ini dikasih ke kami di minggu ini begitu. Jadi yang membuat kami jadi seperti sebuah apa ya namanya konfirmasi gitu. Tuhan berbicara untuk lewat lagu kami yang kami sampaikan lewat konten kami ini memberkati banyak orang begitu. Itu salah satu aja Bang. Jadi saya kurang tahu juga kenapa konten, saya tidak tahu ya, kami pun juga tidak menyangka konten ini tuh akan sampai kemana, kami nggak tahu. Kami tidak bisa membatasi. Jadi udah harus sampai kemana, mana-mana. Tapi kami hanya berkarya saja, kami hanya melayani melalui konten ini, tidak ada tujuan lain yang lebih daripada itu, seperti itu, sejauh ini, begitu. Mungkin dari Patrick atau Odi, mungkin? Kembali lagi tadi ya, wadah ya. Jadi, orang agak geser ya. Mungkin ini ya, mungkin aku yang notice adalah bukan di komen, jadi akunku personal itu nggak sengaja masuk ke ini, ke salah satu live-nya orang yang fan itu. Oh iya. Ya, jadi ada orang live itu salah satu juga ya, pasti subscribe juga ke channel Oase, dan ketika masuk dia notice nih, oh ada Oase, lalu dia ceritakan apa suaranya apa gimana sih? Ya, waktu itu ada apa namanya yang follow Oase di Instagram itu live begitu. Kemudian saya sengaja untuk masuk saja begitu karena pengen juga menyapa teman-teman yang mendukung kami begitu, sudah support gitu. Nah, ketika kami gabung di notice gitu, wah ada Oase Worship masuk di IG kita begitu. Terus kemudian ada yang tanya, Oase Worship itu apa? Dia bisa menjelaskan, wah akun ini sangat memberkati begini bla 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 gitu. Itu jadi bukan sebuah kesombongan tapi kebanggaan. Itu konfirmasi ketika konten ini tuh kami buat sungguh-sungguh dan jadi apa ya? Seneng gitu Bang. Ketika ada orang yang tidak hanya sekedar nonton ya, tapi lebih ke arah diberkati. Itu pengalaman kami berdua yang pernah kami alami. Mungkin Patrick pengalaman yang lain mungkin. Karena ini juga cukup baru untuk gabung di Oase Worship Bang. Ya, silakan kalau ada tahu. Oke, kalau saya sendiri sih. Gimana? Oh, kalau saya sendiri kan karena saya juga pendatang baru di Oase, maksudnya anggota baru di Oase. Jadi justru saya baru ngeh atau baru notice tuh ternyata teman-teman dekat saya yang sudah lama nggak ketemu tuh memakai Oase ini sebagai barometer mereka untuk pujian penyembahan. Maksudnya ada teman-teman saya ketika saya bilang saya ini bagian dari Oase, mereka bilang, oh Oase, aku sering lihat itu ketika saat teduh. Oh aku sering lihat itu ketika mau memimpin pujian, memakai referensi-referensi yang sudah ada di Oase. Itu yang menurut saya juga luar biasa sih. Gitu Bang. Ya buat kalian pribadi, boleh kesaksian satu hal yang berkaitan dengan lagu rohani gitu ya, yang entah sudah dikontenkan atau entah belum dikontenkan. Ini lepas dari soal konten ya, tapi ada satu lagu rohani yang buat kalian itu punya kesan gitu, buat kalian, entah kalian merasa suka banget gitu ya dengan liriknya, itu bicara banget, atau ketika kalian ada di dalam posisi yang lagi lemah atau ada pergumulan gitu, kemudian lagu itu membangkitkan harapan, atau nggak tahu, atau kalian malah mungkin sudah pernah menciptakan sebuah lagu gitu ya, ya itu boleh diceritain gitu ya, apa aja pengalaman apa aja satu gitu ya, yang atau mungkin ketika kalian melayani seseorang kemudian muncul lagu itu ada di benak kalian, itu lalu kalian mengajak nyanyi dan kemudian ya mukjizat terjadi atau terus lawatan Tuhan terjadi. Silakan. Siapa dulu? Aku dulu. Ya Patrick. Ya aja ini. Bukan sidang skripsi. Oke, kalau aku ada satu pujian yang maksudnya banyak pujian yang memberkati, tapi keinget satu pujian, saya lupa tahunnya, tapi yang waktu itu saya tuh main keyboard, disuruh sama kakak tingkat saya untuk membawakan lagu ini, dia yang memimpin pujian gitu. Tapi nggak tahu kenapa di gereja atau di kampus? di sekolah di kampus.
nggak tahu kenapa akhirnya Mbak ini nggak jadi menjadi worship leader. Terus berselang lama saya ditunjuk untuk menjadi worship leader dan saya menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini sebenarnya saya belum menguasai, tetapi ketika menuju hari H saya kulik-kulik terus. Ketika saya melayani menggunakan pujian ini tuh malah saya sendiri yang dilawat itu. Maksudnya malah saya sendiri yang mendapat banyak konfirmasi, banyak jawaban. Jadi ketika saya memimpin pujian itu, saya merasa seperti saya datang sendiri sama Tuhan gitu. Jadi saya kondisinya nggak lagi memimpin, tapi saya kayak ketemu Tuhan gitu. Boleh tahu masih Gitu. ada lagu apa begitu? Lagunya itu dari Pastor Sidney Mohede, yaitu Mengejar Hadirmu. Nah itu dari situ saya merasa ketika kita memimpin pujian atau memimpin seseorang atau kita melayani, kita harus memastikan diri kita tuh sudah benar-benar merasakan itu dulu, baru kita bisa mengimpartasikan atau apalah bahasanya itu. Itu saya dapat dari pujian itu sih. Ya, gitu. Terima kasih. Jadi kita nggak mungkin memberi sesuatu yang kita nggak punya, gitu ya. Jadi ya gitu. Kita memberi dari kelimpahan. Oke. Thank you buat kesaksiannya. Nah, lain silakan. Apa aja sih pengalaman apa aja? Gimana? Kalau saya sendiri, jadi lagu yang berkesan saya ini lagu, kalau Bang Alfred tahu, lagunya Symphony Worship yang judulnya Diam di Hadirat. Itu kan, jadi story-nya adalah itu kan lagu baru, jadi si Symphony Worship dia keluarkan album, beberapa lagu nih saya dengarkan satu persatu dan sampai di part lagu yang Diam di Hadirat. Di situ ada lirik yang mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu. Ya, lirik ini sih, dan ku bersyukur menyembahmu, itu benar-benar gimana ya, jadi memberkati banget sih buat aku secara pribadi, bener. Jadi gimana ya, sebagai manusia tuh kita tuh bisa menyembah Tuhan tuh sudah bersyukur banget. Jadi lewat penyembahan itu sudah apa ya, lebih dari cukup sih buat hidup kita sebagai manusia. Jadi hanya dengan kita bisa memuji, kita bisa menyembah, itu kita feel grateful banget gitu loh. Terima kasih banget Tuhan, aku bisa punya kesempatan untuk menyembah, punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Seperti itu sih. Dari bait itu aja sih. Jadi dari itu sangat terberkati, akhirnya suka sama. Seperti itu. Oke. Gimana? Ya. Oke, kalau saya itu kalau nanti teman-teman bisa ngecek untuk di konten kami ini pernah kami upload itu adalah salah satu lagu teman Oase. Kalau saya sebut orang-orang yang mendukung kami itu teman Oase. Itu mereka dari Singapura ya. Yang namanya Kak Joanna. Dia tuh dari Singapura, dia bikin satu lagu yang berjudul Cintamu. Ya, menulis lagu Cintamu begitu. Cuman dia memberikan lagu ini tuh belum lengkap sepenuhnya ya. Artinya kata-katanya itu sudah tersusun, cuman lagunya juga dikit-dikit sudah mulai terbentuk dan diserahkan ke kami untuk kami sempurnakan begitu. Dari kata-katanya harus dikurangi supaya masuk dengan lagunya, kalimatnya cocok, pas begitu untuk dinyanyikan. Nah, itu berjudul Cintamu. Kenapa saya jadi berkat buat saya secara pribadi? Karena lagu ini itu relate sekali dengan kehidupan saya secara pribadi. Dan ketika saya menyanyikan lagu ini, saya seperti sedang ngomong untuk diri saya sendiri gitu. Dengan lewat lagu ini tentang cinta Tuhan yang luar biasa. Lagu ini menceritakan tentang bagaimana manusia itu mendapatkan kasih yang tak terbatas oleh cintanya Tuhan. Itu yang membuat kita tuh sangat bersyukur bisa menguatkan diri kita karena kita punya Tuhan yang tidak habis cintanya bagi setiap kita. Sekalipun mungkin orang meninggalkan kita, tapi kasih Tuhan tuh tak pernah meninggalkan kita. Itu yang membuat saya secara pribadi diberkati melalui pujian ini. Dan puji Tuhan, banyak orang-orang juga diberkati gitu. Bahkan penyanyinya yang bikin asli, penulisnya yang asli aja saya kirimin, dia sampai nangis gitu denger ini. Kok jadi bagus banget gitu.
lagu ini gitu, sangat memberkati, dan dia mendengar itu sampai benar-benar menangis. Dan saya kembalikan lagi, saya balas begini, ya karena lagu ini dibuat dari pengalaman yang benar-benar yang dilewati oleh penulis itu sendiri sebenarnya. Kami hanya mengaransemen lagunya lebih di ear catchy ya. Jadi supaya lebih enak untuk didengerin, terus kemudian nggak susah untuk dinyanyikan oleh orang lain, jadi mendengarkan itu enak begitu, dan kata-katanya pun juga lebih kekinian maupun lebih simpel tapi mengena. Gitu. Itu Bang sih. Jadi ngelayanin dong itu apa semacam seperti itu tadi, menjahit lagu itu istilahnya. Kalau saya nggak tahu istilahnya apa ya. Iya. Jadi kalau ada orang yang mau kirim lagu boleh deh gitu ke Oaso Worship gitu. Sebenarnya sih kami juga beberapa punya single lagu gitu. Yang saya kerjakan dengan Patrick juga ada, saya kerjakan dengan Udi juga ada. Itu belum kami rilis sama sekali memang. Begitu. Belum kami upload gitu. Karena ada satu ya lagu yang pernah kita recording ya. Itu kami tidak akan upload dulu begitu, karena memang kami akan sempurnakan, kami akan persiapkan lebih bagus lagi ketika nanti single ini di-upload atau diperkenalkan di pasar, itu sungguh-sungguh sudah siap dan benar-benar bisa jadi berkat lah bagi banyak orang semacam. Kalau dari teman-teman sendiri ini tadi kan bicara soal nama ya kalau worship tadi. Nah, kalau ada nggak yang mau ditambahkan tentang kalian sendiri, pendapat kalian tentang worship atau definisi atau makna worship buat kalian selain tadi mungkin sudah disebutkan tentang menyerahkan segala sesuatunya. Ini ada makna lain yang ditambahkan nggak? Ya, Odi atau Patrick atau oh ya, Aku kan sudah. Ya, okay. Gue ya. Patrick maksudnya. Apa tadi? Worship ya. Worship itu kan dalam pengertiannya adalah menyembah. Menyembah itu pengertian dari bahasa aslinya itu adalah seperti digambarkan seekor anjing yang menjilat oleh tuannya. Jadi itu yang sebetulnya kami mau bawa begitu. Jadi kami bawa apa yang kami miliki untuk kami bisa menyembah Tuhan. Lewat apa yang kami miliki saja. Saya tidak mau muluk-muluk harus seperti apa ya, bawa hati aja gitu untuk menyembah Tuhan, dan fokus kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan fokus apa yang aku dapat dulu, apa aku harus ngapain, aku harus mempersiapkan apa, enggak. Bawa hati saja datang kepada Tuhan, kami mau berkarya lewat konten ini, dan satu hal yang kami pengen mau buat yaitu melalui konten ini tuh sebagai tempat untuk kita bisa menyembah Tuhan, kemudian itu nanti jadi Tuhan yang dipermuliakan melalui konten kami. Seperti itu sebetulnya, lebih simpelnya, Bang. Nah, kan ini di pandemi nih, di kala-kala pandemi seperti ini, saya itu kan tertarik, termasuk hari ini itu sebetulnya juga pengalaman baru buat saya gitu. Jadi kalian ini pengalaman perdana saya live di TikTok gitu. Apa ya? Saya pengen sih, maksudnya dengan kenapa sih bikin konten gini gitu ya? Begitu banyak ya berita-berita hoax gitu ya, berita-berita negatif gitu ya, berita-berita yang menakutkan gitu, yang nggak seimbang, ada berita-berita politik yang ya nggak tulus lagi, nggak murni lagi. Lalu daripada kita itu mengutuki kegelapan katanya kan, jadi lebih baik kita menyalakan lilin. Jadi daripada kita hanya mengeluh gitu kan ya, daripada hanya menggerutu kalau kok kontennya banyak yang negatif, maka bikinlah yang positif. Lalu saya belajar tentang, selama pandemi ini juga diajar tentang bahasa kalbu gitu, manajemen bahasa kalbu. Jadi kalau kecewa itu berarti selisih antara harapan dan kenyataan. Kalau marah
itu berarti nilai-nilai saya berbeda dengan nilai orang lain atau situasi yang ada sehingga membuat saya marah. Nah, pilihannya juga sama, mirip tadi. Jadi pilihannya hanya mengubah apa yang di dalam kita atau mengubah realita. Gitu. Kita melakukan sesuatu atau ya standar kita lenturkan, bukan diturunkan, ya lebih fleksibel, kita bisa lebih lentur gitu. Pengen tahu sih gitu, ada nggak ya dari kalian yang baru pertama kali juga melakukan suatu hal gitu yang dilakukan di kala pandemi, yang sebelum pandemi nggak pernah dilakuin, baru pertama kali kayak malam hari ini buat saya, ya ini bukan soal orang lain gitu, saya lebih sering gitu sih ke teman-teman atau dulu saya pernah ngajar gitu ke murid-murid saya bilang musuh kalian itu bukan orang lain, tapi musuh kalian adalah versi lama kalian atau hidupmu sendiri gitu. Biarkan hari ini menjadi versi terbaikmu, biarkan hari ini menjadi versi terbarumu gitu. Nah, jadi kalau kita bikin sesuatu yang baru, berarti kita mecahkan rekor. Nggak peduli tepuk tangan, nggak peduli pujian dari orang lain, tapi saya sedang memecahkan rekor untuk diri saya sendiri. Nah, kira-kira ada nggak yang punya saksian gitu ya? Hal pertama yang dilakukan ya setidaknya 2020 sampai sekarang ini gitu ya. Belum pernah dilakukan sebelumnya. Belum pernah. Ya, mungkin ini ya, maksudnya nggak harus spektakuler, nggak harus yang wow besar prestasi provinsi atau juara. Bang Albert sih, jadi benar-benar yang menjadi pesan untuk diri kita bisa maju, diri kita bisa berkembang itu bukan dari orang lain, tapi ya dari kita sendiri. Ya, yang itu yang aku pribadi rasakan ya. Jadi selama pandemi mungkin banyak kegiatan-kegiatan baru yang saya lakukan dan sebelumnya nggak pernah lakukan. Misalkan ini sih lebih ke pengembangan diri ya, kayak misalkan yang pertama bikin konten itu juga, terus ngulik-ngulik tentang konten, tentang tekniknya seperti apa, videonya harus seperti apa, audio itu seperti apa, yang enak didengar di YouTube seperti apa, software-softwarenya apa aja. Jadi itu sih, jadi benar-benar sebelum pandemi nggak pernah fokus ke situ ya, maksudnya benar-benar mendalami, mempelajari hal-hal seperti itu. Tapi karena pandemi juga untuk konten juga ya saya belajar, selain untuk konten juga memperbanyak apa sih value diri saya sendiri. Ya itu sih mungkin untuk secara skill, juga mungkin hobi-hobi yang lain mungkin di olahraga itu juga yang sebelumnya cara olahraga, jadi selama pandemi malah bisa. Patrick. Kalau saya ada beberapa sih, tapi kayaknya yang saya ceritakan ada 2 sekarang. Selama pandemi ini, sebelum pandemi itu saya tuh kayak ragu-ragu untuk membuat sesuatu, tapi di masa pandemi ini saya berani mengekspresikan itu melalui sosial media saya. Jadi di masa pandemi ini saya banyak membuat konten di sosial media saya pribadi, seperti di Instagram. Juga di pandemi ini akhirnya saya membuat TikTok juga tujuannya untuk mengekspresikan konten saya. Sama yang kedua, di masa pandemi ini akhirnya saya belajar untuk memasak itu, karena sebelum-sebelumnya belum pernah sama sekali masak. Di masa pandemi ini bisa masak ya, walaupun tidak seenak teman-teman lain ya, tapi itu menurut saya sudah luar biasa, menurut saya sih gitu. Ya, dan itu bermanfaat banget ya, apalagi makin terbatas gitu kan. Ya, dan di luar juga nggak boleh makan di tempat, terus nggak bisa ini ya belanja juga terus ini keren gitu. Ya, kalau saya secara pribadi beban moral ya, ketika Oase ini benar-benar kalau orang bilang memang Oase itu identik dengan Mas Adi begitu, saya gitu. Jadi saya harus punya semangat yang tidak bisa mati gitu, karena ada kerjasama di antara saya dengan Odi, begitu juga dengan saya dengan Patrick.
Jadi kalau lewat konten ini saya itu dipaksa untuk mau nggak mau, learning by doing, cari banyak orang, farming talent, kemudian sampai waktu kapan hari itu Patrick sempat datang ke kontrakan kami untuk belajar, katanya sih belajar magang di Oase begitu. Jadi Sebelum bergabung. Untuk join ke Oase Worship, magang dulu gitu. Nah, ketika itu dia datang ke sini kurang lebih 2 minggu. Waktu itu dia melihat bagaimana Odi itu ngedit, itu dia bilang sama saya, kok kerjanya Mas Adi enak ya gitu. Odi kok capek banget sampai ngedit kayak gitu-gitu. Terus saya bilang gini, Patrick nggak tahu sih begitu. Nah, kemudian waktu waktu akan kami mengadakan produksi, kami mau recording di bulan Juni ya, kalau nggak Juni Maret ya, Juni ya. Waktu itu bulan Juni. Patrick saya ajak untuk yuk bikin prepare untuk produksi gitu. Nah, ketika dia masuk dalam bantu saya, dia bilang begini, gila kerjaanmu Mas, ternyata kayak begini gitu. Memang begitu. Memang mungkin terlihat dari sisi Odi itu memang banyak pekerjaan yang dikerjakan karena memang harus recording, audit ya, edit audionya, kemudian dia benerin soundnya di konten yang akan kami upload. Tapi di belakang itu semuanya saya harus memikir kelajuan ke depan Oase seperti apa, kemudian apa yang harus diupload duluan, siapa yang diupload duluan, kemudian materi apa saja dulu yang akan dikerjakan untuk ke depan, bahkan program-program apa yang akan kami buat khususnya supaya Oase ini nggak monoton begitu-begitu saja. Bagaimana cara untuk promosi di luar sana, bagaimana cara untuk mengajak banyak orang untuk bisa join di konten kami, bahkan lebih jauh lagi kami punya standar-standar orang-orang yang akan kami ajak kerjasama yang nanti ke depannya tuh kayaknya sepertinya tuh susah untuk kami gapai gitu, karena memang orang-orang yang cukup terkenal di media sosial dan itu di ranah kerohanian begitu. Nah, itu kami akan pengen capai itu semua, Bang, gitu. Makanya memang saya bersyukur juga ada penambahan Patrick yang membantu di Oase Worship ini, jadi justru akan lebih luas menguatkan kami juga, tapi juga bisa berbagi tugas untuk konten ini biar tetap jalan gitu. Dan puji Tuhan kami sudah membangun dengan beberapa komunitas-komunitas rohani di Instagram yang cukup besar gitu, yang puji Tuhan jadi teman dekat sekarang begitu, yang selalu kami upload, support banget gitu kepada kami. Dan misalnya beberapa konten-konten rohani, dan kemudian dalam tanda kutip artis rohani juga gitu. Kami senang banget kadang kalau misalnya kami bikin karya kemudian di tag atau di like sama penyanyi aslinya, itu bagi kami tuh udah wah gitu, luar biasa begitu. Di notice dan di komen gitu, di repost juga, itu yang membuat kami tuh kebanggaan yang bisa kami capai gitu. Jadi ya ya inilah Oase begitu. Karena teman-teman kan mungkin nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba upload kemudian dinikmati banyak orang, tapi kreditnya di belakang layar itu hingga sampai itu video di-upload itu ya kami sangat menikmati gitu. Wah, menarik nih jadi tentang Oase Worship. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan ke saya, masa dari tadi kayak wawancara. Oke. Aku ada pertanyaan, Bang, buat Bang Albert ya. Jadi Bang Albert itu bergerak di media sosial yang saya tahu kan TikTok, kemudian Instagram, hanya 2 itu yang saya tahu begitu. Nah, ini mau dibawa satu topik pembahasan mungkin tentang pendidikan, atau mungkin tentang kerohanian semacam ini, atau mungkin punya punya topik lain atau yang sedang diangkat oleh Bang Albert sendiri begitu, Pak.
Iya, jadi apa ya? Saya pakai pakai nama ya, maksudnya saya bangunnya channel sih, bangun channel gitu. Jadi kalau dulu awalnya saya pakai leader stock itu untuk pemimpin-pemimpin muda Kristen. Saya ngobrol, saya ingin tahu apa yang istilahnya mereka kerjakan, apa yang mereka tangkap lah, atau mereka yang mereka pahami tentang kekristenan hari-hari ini. Jadi lebih ke saya percaya Tuhan itu nggak bicara ke satu orang, nggak bisa dimonopoli ke satu orang, sehingga saya ingin tahu secara keseluruhan, artinya pasalnya, bukan secara keseluruhan dalam arti saya pasti tahu detail semua enggak, tapi setidaknya saya random, saya sampling beberapa pemimpin dari berbagai daerah, berbagai pulau. Saya ingin tahu gitu apa yang mereka tangkap tentang kehendak Tuhan di waktu-waktu itu. Jadi lebih kepengen membaca gitu, melihat satu sama lain seperti apa sih. Lalu kedua soal kebangsaan. Jadi saya concernnya soal kebangsaan gitu. Nah, gimana caranya supaya Pancasila dan yang lain-lain itu tidak hanya Dilupakan. teori dan wacana, tapi bisa dikerjakan. Nah, itu bicara soal nilai dan keyakinan. Nah, yang ketiga, tapi waktu yang kedua itu sebetulnya lebih ke apa ya? Menantang diri gitu. Artinya bukan menantang diri, sambil Memacu emosi diri. gitu. Nah, sambil Oh, emosi saya kedua itu. Jadi ceritanya ingin membuktikan diri sendiri juga gitu ya. ditantang, dan saya lagi gemes gitu. Saya kan habis lulus waktu itu, habis selesai pelatihan di salah satu lembaga ketahanan gitu. Lalu saya melihatnya mereka hanya kejar sertifikat. Jadi lulus dapat sertifikat, tapi kenyataannya nggak nasionalis banget gitu. Buat saya nggak fair. Gitu. Bicara soal di Indonesia ini banyak sungkannya, banyak munafiknya, banyak yang ya kelihatannya sih nasionalis, kelihatannya sih cinta negeri ini gitu, tapi sebetulnya merusak gitu, sebetulnya nggak punya hati dengan bangsa ini, diam saja gitu. Ketika ada kepentingan seagama, kepentingan kelompok, mereka bersuara, tapi giliran saya enggak juga. Walaupun ya mereka ada di lembaga pemerintah, dibayarin, misalnya digaji pemerintah, dan seperti itu membuat saya gregetan gitu. Dan ketika saya nawarin konten, ya ditantang mereka, ya Bang punya usul kerjain dong gitu ya, konsultasi kan, konsep usul kon yang ngatasi gitu. Ya saya ya karena ada punya pengalaman sebulan bikin leader stock, tak pikir ya apa susahnya sih gitu kan bikin itu. Lalu yang ketiga soal pendidikan kaitannya lebih ke dua hal sih. Satu lebih ke saya melihat ada celah gitu. Background saya IT, jadi ada celah di mana pendidikan itu biasanya kan online gitu. Jadi ada kelompok yang webinarnya tentang IT, tapi ada kelompok yang webinarnya tentang pendidikan murni gitu ya, entah yang mengkritisi kebijakan menteri. Nah, tapi yang menggabungkan keduanya ini belum. Lalu yang kedua saya melihat ada soal konsep berpikir sih, cara berpikir orang yang nggak kritis gitu, nggak logis gitu. Jadi saya bikin channel khusus untuk design thinking skill gitu. Jadi pengennya sih ngajarin gitu, cara berpikir kreatif gimana, cara berpikir urut gimana, cara berpikir sistematis bagaimana. Nah itu pengen sih gitu. Jadi yang saya lihat di situ, karena di kekristenan juga sama, saat teduhnya diganti nge-like gambarnya rohani meme di Instagram gitu ya. Lalu nggak banyak lulusan STT kalah dengan yang modelnya yang cuma dengerin sepotong-sepotong khotbah di IG, di TikTok gitu. Betul. Saya 2 hari yang lalu momen salah satu hamba Tuhan sekarang jadi pendeta besar
bukan sekarang jadi pendeta besar, karena bapaknya pendeta besar lalu almarhum meninggal dan dia menggantikan Jakarta. Saya ngeritik, saya komen gitu, yang bunyinya surga cari karakter, dunia mengejar skill. Itu di lag 5.000 7.000 orang gitu rasanya. Buat saya ngaco, saya bilang nggak ada, siapa bilang gitu ya. Di dunia juga nyari karakter gitu kan. Mary Riana, teman saya juga ngomen gitu, Mary Riana juga soal karakter ya. Lalu mana ada gitu kerja di kantor yang kita penipu, nyolong data gitu ya, nggak mungkin juga mau gitu kan. Di dunia juga nyari karakter. Lalu apakah surga nggak butuh skill? Ya nggak mungkin juga ya. Kalau kita skillnya bagus, ya dunia akan menghargai kita gitu, dan kerajaan surga diuntungkan gitu. Jadi ya kan ada yang dulu pendeta bilang, salah satu pastor bilang, buat apa saat teduh kalau hidup masih rusuh? Ya, biasanya gara-gara cuman gitu ya, cuman katanya sama gitu, lalu di like gitu loh, nggak masuk akal gitu ya. Saat teduh, betapa saat teduh kalau hidupnya rusuh, itu kan bisa malah justru orang berpikirnya, ngapain aku saat teduh kalau aku masih hidup berdosa gitu, usah saat teduh sekalian gitu kan. Atau berpikir kebalikannya gitu kan, ya yang saat teduh aja masih bisa rusuh, apalagi kagak saat teduh. Nah itu kan tergantung. Makanya nggak mungkin bikin quote-quote pendek, itu malah justru rusak gitu ya generasi sekarang itu. Jadi itu yang buat saya jadi bikin konten ya, beberapa fokusnya itu sih gitu. Jadi lalu ya itu sih rasanya, cuma itu pendidikan sama kebangsaan itu yang jadi concern saya sih. Karena kebangsaan ini gini, ini rumah gitu. Bahkan ya lepas dari soal iman, kita mempercayai keterpilihan kita umat Tuhan. Kalau kita mau logis atau mau dari sisi kewarganegaraan, kita itu Indonesia dulu baru Kristen. Gitu. Kita itu sudah tidak bisa milih lahir dulu. Kristen itu keputusan setelah kita dewasa, kita mengalami Tuhan. Tetapi kita ini tidak mungkin kita nuntut rumah kasih apa ke kita ya. Ini rumah kita ya, kita yang mesti lakukan sesuatu. Kita mesti berkontribusi sesuatu. Itu sih, jadi itu yang diperjuangkan. Lalu kenapa kok sering? Nah, kenapa kok konsisten? Itu belajar konsisten sebenarnya gini sih, kalau kita mau kompeten, mau ahli ya harus konsisten. Itu melatih diri. Jadi makanya harus berseri terus gitu, sekuatnya sampai nanti tak kapan bisa bikin konten. Sampai sanggup. Iya, kami pun juga belajar untuk konsisten. Memang tidak mudah. Hanya orang-orang yang punya apa ya namanya komitmen yang baik dan dewasa dalam berkomitmen, orang itu baru bisa konsisten. Kalau orang itu nggak bisa punya komitmen secara dewasa, ya susah untuk konsisten. Karena kami pun memulai dari sebuah apa ya? Kami tidak memulai dengan sebuah kualitas yang baik, Bang. Kami memulai dengan ya kami mau melayani Tuhan di platform ini, dan kami hanya berkarya saja. Kami konsisten, kami produksi, terus kami rekaman, kemudian sampai akhirnya kami dari awal itu 1 bulan sekali kami upload, kemudian menjadi 2 minggu sekali, sampai kepada 1 minggu sekali, dan sekarang puji Tuhan 1 minggu 2 kali, setiap Senin dan Kamis kami upload jam 6 sore di konten YouTube. Begitu. Karena memang tidak mudah untuk konsisten. Memang banyak orang yang semangat di awal, bikin konten begini-begini, tapi dalam perjalanannya tidak bertahan lama karena memang konsistensi itu memang susah gitu. Puji Tuhan sejauh ini 1 tahun berjalan, kami cukup bisa untuk konsistensi ya. Harapan kami ya, kami bertiga bisa saling menguatkan untuk tetap bisa konsisten nanti gitu.
Gitu, Bang. Iya, iya. Kalau saya berangkatnya pengen belajar, jadi saya ini sebetulnya juga nggak pinter gitu, saya ini males. Jadi tadi saya seneng gitu, Oase juga sudah punya target nih, tiap hari upload itu bagus banget. Itu saya pakai istilah itu ilmu kepepet, itu ilmu kepepet gitu. Jadi nggak ada yang nyuruh juga kan, dulu saya juga target leader stock itu tiap Kamis gitu. Jadi dengan ada target itu kan mau nggak mau ilmu kepepet tadi gitu ya, walaupun kadang dalam hati juga ada pertanyaan sih, kamu ini ngapain sih gitu. Jadi mempertanyakan diri sendiri gitu, ada suara seperti itu tuh gitu, kamu ini kurang kerjaan atau gimana gitu tuh, kamu ngapain sibuk-sibuk sendiri gitu ya. Tapi di situ saya kan suruh nyari pembicara, nyari topik, nyari pertanyaan. Nah itu ilmu kepepet gitu. Saya juga lagi belajar desain pakai PPT. Ini sebetulnya dengan semua flyer-flyer itu buat saya target saya belum sampai hari ini sih masih alhamdulillah belum sama gitu ya desainnya. Jadi saya menarget diri saya, coba gimana caranya bikin flyer yang nggak sama. Jadi membuat saya harus makin belajar. Terus TikTok ini, terus caranya nih TikToknya ke IG ya. Kalaupun gagal ya yang penting saya nyoba gitu. Yang penting saya sudah nyoba gitu. Jadi itu yang buat saya semangat sih, mau belajar lagi dan komunitas itu menentukan sekali gitu. Kalau ada teman-teman saya yang menyemangati, yang mau nolong saya ketika saya tidak tahu, itu sangat menolong saya. Jadi sebenarnya gini, Bang, apa namanya, kalau Bang Albert melihat konten kami lewat YouTube, apa namanya, Bang Albert akan melihat kami pun juga jauh dari yang namanya sudah punya kualitas yang baik. Artinya dari sisi audionya, dari videonya, dari lightingnya, maupun dari orang-orangnya, bahkan dari cara apa namanya tampilannya, itu kalau mengikuti dari awal sampai sekarang ada degradasinya yang semakin naik yang kami temui ketika kami kami belajar kayak begini dan itu bagus, kami terapkan dan kami itu punya banyak target, Bang, gitu. Khususnya untuk bulan Agustus nanti kami akan ada target gitu. Nanti apa targetnya itu apa biar Patrick yang lebih menjelaskan, karena target untuk tanggal 17 Agustus ini, Pat. Coba jelaskan, Pat. Ya, target di bulan Agustus ini karena memang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ya. Kami ingin menunjukkan rasa nasionalis kami berdasarkan konten kami. Jadi kami akan berkolaborasi dengan beberapa teman, bukan hanya dari daerah Solo, berbagai tempat, untuk kami menaikkan pujian bersama bertema tentang bangsa negara ini. Itu sih target di bulan Agustus nanti yang akan sedang kami kerjakan. Gitu. Oke. Nanti mau boleh deh gabung ya, kalau ini yang Sabtunya itu teman saya Gimana, Bang? Nggak dengar, Bang. penulis lagu yang Oh. ngetik malam. Itu juga selama pandemi ini produktif, hampir tiap hari renungan dia firman dijadiin lagu gitu. Atau kalau dia Keren. ceritain ke anak itu juga punya di beberapa di Spotify. Oke, keren. Jadi waktu nggak terasa udah 1 jam. Jadi setidaknya kita bisa menginspirasi orang, mudah-mudahan gitu ya. Saya pengennya sih ya apa ya, yang anak muda juga bikin yang positif gitu ya, yang ya kita ini mungkin jalan sunyi sih kalau di Alkitab ada tuh di Kisah Rasul gitu. Kita ini mungkin orang-orang yang di jalan sunyi gitu, pilihannya di jalan sunyi gitu, Nggak sepi banyak dari orang mungkin gitu. masih ngalaminya sepi dari tepuk tangan, sepi dari sorot lampu gitu ya. Ya mungkin kalian punya potensi lah jadi apa namanya, kalau soal konten dan ini jadi YouTuber follower banyak gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang positif dalam kaitan persentase
dan sakitnya itu di sini gitu ya. Karena kan konten-konten yang konyol itu kan kayak saya tuh heran saya baru tadi siang tuh lagi kepikir gitu ketemu TikTok yang itu followernya banyak yang viral karena dia menjual kelemahannya dia, yaitu dia nggak bisa nyanyi. Dia nggak bisa nyanyi, jadi dia nyanyi males, dan itu justru banyak begitu lah. Saya ini kan kebetulan punya kelemahan yang sama, nggak bisa nyanyi. Apa saya pede-pede Bisa aja dicoba, lagi. Bang. Atau kita collab aja, Bang. Gitu. Jadi kita yang nyanyi ini talentnya itu yang main musik Odi misalkan, terus yang nyanyi Bang Albert gitu kan, yang jauh dari yang namanya skill nyanyi kan gitu. Siapa tahu lebih tenar dari sekarang begitu. Ini kan sedih banget kita berusaha bikin konten kebangsaan, pendidikan, rasanya kan menurut saya positif gitu. Jadi kalah sama yang apa lagu anjing gitu. Aduh ya apa sih? Ya, ini kan diskusi, Bang. Jadi aduh. Jadi sedihnya di sini. Jadi terima kasih jadi merasa nggak sendirian gitu ya. Jadi nggak gitu ya. apa ya. Nggak, ya maksudnya Kami kan juga ini merasa seperti itu. Perjuangan konten yang di jalan sunyi. Gitu. Sampai satu titik begini, Bang. Sampai satu titik kami bertiga itu mengambil satu keputusan kalau nanti tidak ada, ya itu tadi di jalan sunyi ya kami bertiga ya kami akan mengapresiasi diri kami sendiri, kami nyanyi sendiri, kami produksi sendiri, kami upload sendiri, cuman itu aja. Jadi kalaupun nanti tidak ada talent kami akan tetap bisa berjalan dan doakan kami, Bang, kami akan masuk di Spotify gitu. Kami akan masuk di Spotify beberapa lagu kami, juga kami akan kasih giveaway nanti. Kalau kami punya kami mau bikin produksi kaos dari Oaso Worship, tapi nanti kami akan giveaway lah untuk teman-teman Oaso Worship yang ya kita akan undi atau kita adakan satu kuis gitu Oaso Worship supaya kami belajar untuk jadi berkat aja sih begitu. Ada banyak planning ke depan gitu buat kami dan itu jadi sebuah semangat yang terus ada begitu. Kalau tidak ada planning, kalau merasa sudah udah bagus lah segini, saya kira enggak gitu. Kita akan kehilangan masa di mana kita harus belajar, harus untuk mencapai sesuatu hal yang mungkin belum kita capai. Jadi jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang kami bisa capai sekarang. Tapi kami mau kalau bisa kerjasama dengan ini orang harus bisa yang itu, harus bisa yang itu, harus yang bisa yang itu. Masuk platform lain. Ayo bikin lagu supaya nanti bisa jadi berkat bagi banyak orang seperti itu ya. Kita saling mendukung lah, Bang. Di jalan-jalan sunyi ya kita saling tepuk tangan aja gitu. Ketika Bang Albert bikin karya ya kami bertiga kan tepuk tangan begitu. Dan ketika kami bikin karya tolong juga tepuk tangan. Makanya tadi saya bilang kalian nggak boleh bilang nggak ada talent sampai pilihan terakhirnya saya dulu gitu. Ya. Masuk list, Mas. Kalau sudah ada bisa nyanyi nggak ada, nah itu berarti pilihan terakhirnya saya. Kalau saya nggak bisa juga, baru bilang kalian nggak ada talent. Langsung viral itu nanti. Bang, thank you banget ya, maksudnya sudah diajak kerjasama ini. Sudah kami bisa menyampaikan hati kami sebagai Oaso Worship yang kami juga store muka begitu bahwa ini loh kami bertiga itu yang belakang di belakang Oaso Worship begitu. Kami juga pengen dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi saya nutup dengan kesaksiannya sedikit aja mungkin ya supaya termotivasi buat siapapun juga. Saya kalau duit ya belum dapat, sisi YouTuber atau apa ya belum dapat gitu. Tapi waktu pertama kali bikin sampai hari ini itu khususnya dari beberapa waktu setelah sebulan 2 bulan aja itu saya flashback ke belakang, yang saya dapat pertama itu relasi itu betul. Jadi bahkan saya pernah bikin perdananya soal kebangsaan itu yang narasumbernya dari awal sampai akhir webcamnya rusak, jadi udah gitu yang datang cuma 7 orang gitu ya. Itu webcamnya rusak, jadi sepanjang acara sampai selesai
orang lain selain saya yang peserta itu yang bergabung tidak pernah tahu wajahnya si narasumber gitu. Jadi itu lalu yang kedua saya bikin acara 25 orang. Lalu itu yang kemudian ada dari WA, setelah selesai salah satu pesertanya ngomong nawari jadi narasumber. Lalu yang berikutnya lagi bikin acara 25 orang, salah satunya ada yang kerja di Kedubes Australia. Lalu jadi di soal pendidikan itu soal pendidikan ada satu yang di Kedubes Australia lalu dikenalin. Nah, jadi ada hal yang jadi penghiburan juga sih gitu dalam kadang capek ya. Tadi kan sudah bersaksi juga ya dari teman-teman kuasa gitu. Kadang capek tapi kadang juga dapat komen, dapat kesaksian yang menguatkan, menghibur. Itu ya jadi kalau di Alkitab itu ketika kita berziarah, ketika kita berjalan, maka akan ketemu mata air yang juga yang memberi kekuatan kita lagi ya tadi oase itu tepat sih. Mazmur 84 itu mungkin bisa jadi ayat buat kalian gitu. Jadi oase di dalam perjalanan ziarah mereka menemukan mata air dan menguatkan dalam ziarah mereka. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih. Makasih Bang, sukses untuk kontennya. Ya, Tuhan berkati. Tuhan Terima kasih berkati. banyak.